Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Bu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Yang ketiga, bentuk umum persamaan lingkaran. Gempa merupakan energi seismik berupa gelombang tubuh dan gelombang permukaan, di mana getaran gempa yang terasa dan terekam disebabkan oleh magnitudo dan jarak antara pusat gempa dan stasiun. Seismograf adalah alat hasil rekaman getaran yang menjalar di permukaan bumi. Titik sumber gempa dinamakan hiposentrum, sedangkan epicentrum, tempat di muka bumi yang tepat di atas pusat dan proyeksi gempa terhadap permukaan bumi itu disebut sebagai epicenter. Ada berbagai cara untuk menentukan hiposentrum dan epicentrum, salah satunya yang berhubungan dengan matematika dalam konsep lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu yang disebut dengan pusat lingkaran. Jadi, himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu yang disebut dengan pusat lingkaran. Jari-jari lingkaran itu adalah jarak antara pusat dengan lingkaran, titik-titik pada lingkaran. Ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Perhatikan, segitiga OPQ. Pada segitiga OPQ ini berlaku teorema Pythagoras, yaitu OP kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat. OP itu diwakili oleh X, berarti X kuadrat plus PQ diwakili oleh Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan ini nanti disebut sebagai persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R. Kedudukan titik H X1, X2 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bagaimana kedudukannya? Nah, caranya adalah dengan mensubstitusikan titik ini ke persamaan lingkaran. Kita substitusikan. X1, Y1 ini kita substitusikan ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya kita ganti X1, Y-nya kita ganti X2. Sehingga diperoleh seperti ini. Kalau hasilnya sama dengan R kuadrat, maka kedudukan titik itu terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkarannya ini. Jika tandanya itu kurang dari, jadi hasil ruas kiri itu kurang dari R kuadrat, maka terletak di dalam lingkaran. Titik-titiknya terletak di dalam lingkaran. Yang ketiga, jika lebih dari, jadi hasil dari penjumlahan kuadratnya itu lebih dari R kuadrat, maka titik-titiknya terletak di luar lingkaran, jadi di luar lingkaran sini. Ya. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dengan jari-jari R.
Tadi kita sudah mendapatkan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R, yaitu diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti, jika persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R, kita tinggal mengganti R-nya ini dengan angka 6. Jadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat, atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Tidak pakai kuadrat ya. Ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 6. Soal yang kedua. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang memenuhi persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6. Kalau tadi persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, itu adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jarinya R. Berarti kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat, ini mempunyai pusat 0,0 dan jari-jarinya akar 6. Karena terlihat R kuadrat sama dengan 6, maka R-nya sama dengan akar 6. Contoh yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada pangkal koordinat. Pangkal koordinat itu 0,0 melalui titik 5,12. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk menentukan persamaan lingkaran kita butuh pusat dan jari-jari. Karena jari-jarinya belum diketahui, maka kita cari dulu jari-jarinya dengan cara mensubstitusikan titik ini, titik 5,12 ke persamaan lingkaran. Kita ganti X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti 12. Sehingga diperoleh R kuadratnya itu adalah 169. Berarti bisa kita simpulkan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari kuadratnya atau R kuadratnya 169 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 169. Yang keempat, tentukan apakah titik 2,5 itu terletak pada, di dalam, atau di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 81. Caranya sama, kita substitusikan titik 2,5 ini ke persamaan lingkaran. X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 5. 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Dijumlahkan 4 tambah 25, 29. 29 apanya 81? Kurang dari. Karena tandanya kurang dari, maka titik 2,5 ini terletak di dalam lingkaran. Contoh berikutnya. Sekarang persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Pusatnya bergeser. Awalnya di 0,0 di sini, kemudian kita geser menjadi A, B. Caranya hampir sama. Kita menggunakan konsep jarak. Jadi jarak antara titik P dengan titik Q. Jarak antara titik P dengan titik Q. Sama dengan X dikurangi A kuadrat. X-nya ini ya, X dikurangi A kuadrat plus Y dikurangi B kuadrat. Agar akarnya hilang, maka kedua ruas kita kuadratkan. Berarti PQ itu tadi R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Ini menjadi persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R itu adalah X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Bagaimana kedudukan titik terhadap lingkaran? Caranya sama dengan mensubstitusikan titik terhadap lingkaran. Kita substitusikan.
Jadi X-nya ini kita ganti X1, Y-nya kita ganti Y1. Kalau nanti hasilnya sama dengan R kuadrat, maka titik tersebut terletak pada lingkaran. Jadi di sekeliling titik lingkaran di sini. Kemudian jika hasilnya kurang dari, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Jika kita mendapatkan lebih dari, maka titik tersebut terletak di luar lingkaran. Sebagai contoh, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,6 dan berjari-jari R sama dengan 7. Karena pusatnya sudah bergeser dari 0,0 ke A, B, maka kita menggunakan rumus persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Kita tuliskan dulu persamaannya. Nah, pusatnya 3,6 ini adalah A, B. A-nya itu 3, B-nya 6. Kita substitusikan ke persamaan lingkaran. X min 3 dikuadratkan plus Y min 6 dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Sama dengan 49. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 3,6 dan jari-jari 7. Contoh yang kedua. Suatu lingkaran berpusat di P-2,1 melalui titik 4,9. Tentukan persamaan lingkarannya. Caranya sama. Ya. Titik pusatnya ini min 2,1 diwakili oleh A, B. Kemudian melalui titik 4,9 ini diwakili oleh X, Y. Dua titik ini kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran dengan pusat A, B, yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti. X-nya kita ganti 4, A-nya kita ganti min 2, Y-nya kita ganti 9, B-nya kita ganti 1. Nanti akan diperoleh seperti ini. 4 dikurangi min 2, berarti 4 ditambah 2, 6, 6 kuadrat, ditambah 9 dikurangi 1, 8, 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita cari R kuadratnya adalah 100, karena 36 ditambah 64. Maka diperoleh persamaan lingkaran yang baru, persamaan lingkaran dengan pusat min 2,1, dan R kuadratnya 10. Kita masukkan sini. X min 2, karena A-nya min 2, B-nya 1. Ini kita sederhanakan bentuknya ya, menjadi X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 100. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat min 2,1 melalui titik 4,9. Contoh berikutnya. Tentukan apakah titik 3,4 terletak pada, di dalam, atau di luar lingkaran yang mempunyai persamaan ini. Caranya sama, titiknya ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran. X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 4. Diperoleh 3 min 2 kuadrat plus 4 min 1 kuadrat. 3 dikurangi 2, 1. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Apanya 36? 9 tambah 1, 10. 10 kurang dari 36. Karena tandanya kurang dari, maka titik 3,4 terletak di dalam lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R, yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita coba untuk menjabarkan bentuk ini. Ingat bahwa X min A kuadrat itu sama dengan X min A dikali X min A. Kita kali satu-satu, X dikali X dikali A dikali X, A dikali A. Sehingga diperoleh
X kuadrat min AX sama dengan A kuadrat. Atau ini bisa disederhanakan, X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Maka X min A dikuadratkan ini kita ganti dengan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Dengan cara yang sama, Y min B kuadrat ini juga kita kuadratkan. Hasilnya menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Kita kelompokkan. X kuadrat dengan Y kuadrat. Kemudian min 2AX dengan min 2BY. Sisanya adalah A kuadrat plus B kuadrat. Ini kita pindah ruas. Menjadi min R kuadrat sama dengan 0. Bentuk persamaan ini akan kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kita lihat X kuadrat, Y kuadrat, Y kuadrat. Di sini ada yang mengandung X. Koefisien dari X adalah min 2A dan A ini kita samakan. Min 2AX sama dengan AX, X-nya kita coret ya, maka ketemu A-nya sama dengan min setengah A. Begitu pula dengan koefisien Y. Min 2B sama dengan B. Kita peroleh B-nya sama dengan min setengah B. Kemudian yang terakhir, A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat kita sama dengan kan C. Kita pindah ruas, ini R kuadratnya kita pindah ruas kiri, C-nya kita pindah ruas kanan, diperoleh seperti ini. Maka kita dapatkan R-nya itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu ditulis seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Dengan pusat lingkarannya adalah min setengah A dan min setengah B. Kemudian jari-jarinya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C. Contohnya, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6AX plus 4Y min 3 sama dengan 0. Kita identifikasi dulu. Nih, A-nya sama dengan 6. B-nya sama dengan 4. C-nya sama dengan min 3. Baru kita cari pusatnya. Pusatnya adalah min setengah A, min setengah dari 6, dan min setengah B, min setengah dari 4, sehingga diperoleh min 3, min 2. Jari-jarinya R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. A dan B itu kan pusatnya. Jadi ini, kita masukkan ini. Ya, kita kuadratkan. Min 3 kuadrat plus min 2 kuadrat min C. C-nya adalah min 3 kuadrat. Hasilnya 9 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan akar 16. Sama dengan R-nya sama dengan 4. Jadi lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X plus 4Y min 3 sama dengan 0. Itu pusatnya min 3, min 2 dan jari-jarinya 4. Contohnya. Tentukan contoh berikutnya. Tentukan apakah titik 1, min 6 terletak pada, di dalam, atau di luar lingkaran yang mempunyai persamaan berikut. Caranya sama ya, kita substitusikan titik 1, min 6 ini ke persamaan lingkaran. X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti min 6. Ya, kita ganti. Nah, ini 1, 36, min 4, plus 12, min 31 sama dengan 0. Ketika ini kita jumlahkan berapa? 14. 14 apanya 0? Tandanya lebih dari. Karena lebih dari, maka titik 1, min 6 terletak di luar lingkaran. Ya, begitu terkait dengan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, pusat A, B, dan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.